Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Gita Safitri, anggota partit dari materi kelompok. Baik, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk SBG terlebih dahulu, boleh ya? Boleh. Jadi setiap orang tolong mempersiapkan kertas. Selai ya, selai. Maksudnya sumber ya? Selai. Udah belum? Nah, jadi pemainnya itu berpasangan. Ada yang berpasangan ya? Berpasangan. Udah belum? Berpasangan belum? Kalau mau berdiri nggak? Kalau berdiri nggak biar lebih dikasih tahu gitu. Iya. Jadi teman-teman saling berhadapan sama dengan jalan. Sudah ada pasangan yang masih? Apa ada yang nggak ada pasangan? Nah, jadi tolong dengarkan instruksi saya lebih dahulu. Kalau saya kertasnya pegang di sebelah kiri ya. Udah? Nah, jadi tangan kanan ini kalau saya bilang tangan, kalau saya bilang pegang tangan seperti ini. Ini kan kertas, Yang ini kalau saya bilang pegang tangan seperti ini. Oke? Nah, kalau saya bilang pegang tangga, kalau saya bilang tangga, teman-teman pegang paha. Jadi pemateri apakah kertas setiap pasangannya satu atau satu orang satu? Satu orang satu. Paha siapa nih? Paha dia apa paha? Kalau saya bilang pegang tangan seperti ini. Nah ya, kalau saya bilang tangga, teman-teman pegang paha sendiri ya. Bebas. Sudah? Nah, kalau saya bilang tangkap, teman-teman harus merebut kertas yang ada pada teman-teman saja. Harus direbut, jadi kita harus bergaul dan cepat. Boleh gitu. Kalau saya bilang tangkap, harus maju gitu. Saya bilang tangga. Saya bilang tangan.
dapat disimpulkan, sabar itu adalah tindakan menahan diri atau mengendalikan diri atau jiwa kita, mengendalikan diri atau jiwa kita dari cobaan, penderitaan, apapun yang kita dapatkan. Itu maksudnya tuh gimana ya? Kalau misalkan kita mendapatkan suatu cobaan atau ujian, ya kita harus sabar gitu. Kita harus bisa mengontrol emosi kita harus bisa mengontrol kayak pengen marah gitu. Paham kan maksudnya? Paham. Jadi terdapat macam-macam sabar, yaitu yang pertama sabar dalam mendapatkan musibah. Nah, musibahnya ini bermacam-macam. Bisa itu kecelakaan, bisa itu musibah bencana alam, bisa itu juga kematian. Nah, di saat kita menghadapi musibah tersebut, kita harus benar-benar bersabar. Terus kita tidak boleh seuzon kepada Allah, seuzon kepada orang lain, dan seuzon kepada diri sendiri, itu sama-sama tidak boleh. Nah, oke, selanjutnya sabar yang kedua yaitu sabar dalam menahan emosi. Pasti teman-teman pernah dengar kalau ibaratkan kesabaran itu setipis tisu kebelah dua kena air lagi. Pernah kan dengar kan? Nah, jadi kita tuh harus mengendalikan rasa emosi kita itu. Nah, emosi ini pasti biasanya kita dapatkan karena tekanan yang kita dapatkan dalam satu waktu, jadi kayak menumpuk, jadi pengen bawa, kalau misalkan emosi kan bawaannya pengen marah, pengen kayak apa gitu. Nah gitu kayak pengen apalah gitu kalau emosi ya. Nah daripada kita meluapkan emosi kita yang negatif, kayak misalkan memotong ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif gitu. Nah ada baiknya kita melakukan seperti istighfar gitu, kita ambil wudhu, kita sholat, kita minta pertolongan kepada Allah gitu. Paham kan ya? Nah, terus selanjutnya sabar dalam menghadapi gangguan teman. Nah, pasti teman-teman kalian kan ada yang suka jahil, ada yang suka ganggu gitu. Ada kan yang bikin tuh kesel gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada teman kalian yang seperti itu, lebih baik didiamkan aja sampai benar-benar dia capek gitu. Kalau misalkan dia nggak capek, ya kalian ampol aja benar-benar ya. Bercanda. Nah, bercanda. Kalau misalkan emang pun teman kalian tuh pengen ngajak bercanda atau apa, boleh kalian apa sih kayak balas gitu, tapi dalam konteks tidak berlebihan. Kayak sama-sama ketawa, bukan yang satunya ketawa, yang satunya merasa tertindas. Kalau itu bukan lagi bercanda, itu berarti dalam kasus pembulian, penindasan. Nah, oke, selanjutnya sabar dalam kefakiran. Seperti yang kita ketahui, fakir ini kan lebih rendah dari miskin ya.
ya udah dia pasrah kepada Allah, dia sudah mengusahakan semua kemampuan dia, sisanya tinggal Allah aja gitu. Nah, yang kedua, dia akan mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari Allah. Jadi orang yang pertama ini dia pasti percaya bahwa Allah itu akan menolong, memberikan pertolongan seperti itu. Mau itu lewat orang lain, mau itu bentuk apapun itu, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu bertawakal. Selanjutnya orang yang bertawakal itu dia hidupnya selalu berkecukupan karena dia senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak pernah meminta hal yang lebih gitu. Kalau misalkan untuk hari ini kayak ya udah cukup untuk hari ini, dia bisa makan, dia bisa minum, ya dia selalu bersyukur dan tidak memikirkan ke depan pengen beli ini pengen beli itu itu nggak ada mikir kayak gitu. Dia kayak cukup untuk hari ini. Nah seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya membuat 3 pertanyaan. Silakan kalau teman-teman. Dua orang ya? Aska, Kelly, Cicai. Oke, bisa boleh saya ambil terlebih dahulu. Baik, kepada Aska saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di kelompok 3 misalnya pada bisa berkaitan dengan jurusan kita saat ini adalah pendidikan agama Islam, berfokus pada pendidikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak dapat mengajarkan nilai sabar kepada generasi muda dan apa saja metode yang bagaimana pendidikan dapat mengajarkan nilai sabar kepada generasi muda dan apa saja Sabar pada pendidikan. Sabar. Mengajarkan pendidikan. Bagaimana nilai sabar? bagaimana pendidikan mengajarkan nilai sabar kepada generasi muda dan apa saja metode Oke, pertanyaan dari Shirley. Perkenalkan, nama saya Dewi. Izin saya mau bertanya, bagaimana cara kita menyikapi jika bagaimana cara kita menyikapi jika ada seseorang bagaimana cara kita menyikapi jika ada seseorang yang membicarakan kita dari belakang? Terima kasih. Bagaimana tingkat tertinggi sabar dalam hidup seseorang jika menghadapi musibah? Tingkat tertinggi bagaimana tingkat tertinggi sabar dalam kehidupan yang menghadapi musibah dan ketika akan bersiap menahan diri dalam menghadapi musibah dan ketika menahan diri
What's that? Untuk ikan tuh jangan semua. Sebelum kita Mohon teman-teman minta izin waktu terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sel. Bagaimana cara kita menyikapi jika ada seseorang yang membicarakan kita dari belakang? Nah, kalau menurut saya sendiri, lebih baik dibiarkan saja. Biarkan kayak ya udah terserah dia mau ngomong apa, kan belum tentu faktanya benar apa enggak. Mungkin orang yang bicara kita tuh nggak tahu juga faktanya benar apa enggak. Dia cuma kayak ngomongin sama kayak gibah lah ya. Jadi daripada nambah dosa juga, kan kalau gibah tuh kan katanya nih memakan bangkai sendiri ya. Memakan bangkai saudara sendiri. Nah, daripada kayak gitu, udah kita biarkan aja gitu, biar Allah saja lah yang balasnya. Apakah dapat dipahami? Oke. Oke, pertanyaan dari Ihsan. Bagaimana tingkat tinggi seseorang dalam menghadapi musibah? Kalau menurut saya, teruslah bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan gitu. Terus bersabar gitu. Kan kalau musibah ini kan bentuknya banyak ya. Nah, jadi kayak misalkan sudah bencana alam gitu, kita kan nggak tahu mau usaha apa gitu. Atau kita juga korban gitu kan. Nah, jadi kita cuma bisa pasrah, bertawakal kepada Allah, sabar. Nah, mungkin itu. Dan bagaimana ketika kita menahan diri dari melakukan maksiat? Itu menurut saya tergantung dari diri sendiri, ingin berubah atau enggak, ingin menahan diri atau enggak. Soalnya kan diri kita sendiri yang mengontrolnya gitu. Kalau misalkan kita nggak mikir ke depannya bagaimana, maksiat itu kan suatu perbuatan yang tercela lah ya. Kayak apa yang dilakukan gitu loh. Udah tahu itu buruk, apa yang dilakuin gitu. Jadi ya kalau bisa jangan lagi, kita harus bisa mengontrol diri kita harus intinya dari mulai niat kita jangan gitu. Kayak kalau misalnya kita melihat teman kita bermaksiat, ya udahlah biarin aja, kita ngebiarin orang kan. Kalau enggak kita memberitahu, kalau misalnya kita udah beritahu terus teman kita itu tetap nggak mau dengerin, ya udah biarin aja gitu. Oh mungkin itu yang saya sampaikan. Apa? Oh sengaja melakukan maksiat? Tidak sengaja.
Maaf teman-teman, mungkin karena saya keterbatasan ilmu, mungkin ada teman-teman yang ingin membantu menambahkan jawaban dari Asta. Apakah ada? Ya, kepada saya persilakan. Terima kasih. Saya ingin membantu menjawab mengenai bagaimana pendidikan dan pembelajaran mulai sabar pada generasi muda dan apa saja metode yang dapat disampaikan. Kita sebagai pendidik ada yang namanya metode bercerita. Ini bisa diterapkan metode kisah teladan yang menyampaikan kisah-kisah para ulama atau para anbiya yang memiliki nilai kesabaran yang tinggi seperti kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam adalah Nabi yang paling sabar. Maka bisa kita terapkan metode tersebut dengan menambahkan cerita pola cerita yang bisa teladan kepada generasi muda. Kita ada seorang pendidik. Lalu metode yang lainnya adalah metode motivasi. Kita memotivasi kepada peserta didik kita agar bersabar dalam menghadapi apapun, bersabar dalam menjauhi dunia, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menahan kemaksiatan. Nah, tambahan dari Isa tadi, sedikit saya menambahkan bagaimana kita tinggi sabar dalam kehidupan menghadapi musibah, menghadapi kesabaran yang adalah kita ridho atas segala ketetapan Allah. Pertama kita harus ketika dalam kemaksiatan adalah kita yang pertama yang kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur itu apa? Ketika Allah mengasih kita maksiat, maka pasti di situ ada hikmah. Apa itu adalah kesabaran kita? Lalu bagaimana kesabaran kita menahan diri dari melakukan kemaksiatan? Caranya ya, yang pertama adalah menjauhkan hal-hal yang melarikan dari kemaksiatan tersebut. Misalkan kemaksiatan kita itu memandang hal yang haram. Apa-apa yang menarik kita ke dalam melihat pandangan yang haram itu kita jauhkan. Lalu menjauhkan teman-teman yang mengajak kita dalam kemaksiatan. Maka kita bersabar. Dan paling penting adalah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita diluaskan sabar kita. Ya Allah, jadikanlah aku yang sabar. Ya Allah, aku adalah hamba yang lemah, maka berilah aku kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan ini. Karena kita sesungguhnya kita adalah hamba. Apalagi kan hakikatnya jauh-jauh tidak bisa dapat kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka senjata orang mukmin dikatakan senjata orang mukmin adalah berdoa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan. Bersabar dan ketaatan. Karena apa teman-teman? Kemaksiatan ketaatan itu tidak gampang, tidak mudah. Maka kita harus bersabar. Sebagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, bersabarlah atas ujian dunia. Lalu bersabarlah dalam ketaatan dan bersabarlah dalam menjauhi kemaksiatan. Terima kasih.